anak yang saat itu sedang terbakar, misalkan di dalam rumah yang terbakar, pastikan kita sebagai orang tua panik. Nah, kita harus panik juga itu, karena nanti anak bagaimana masa depannya, karena nanti anak bagaimana nanti langkah ke depannya, itu harus kita panik juga dengan mengkritik ulama, membenci ulama, mengatakan ulama ini salah, mengatakan habaib ini salah, mengatakan habaib ini salah, dan lain sebagainya. Golongan-golongan yang mempunyai virus yang luar biasa. Siapa virusnya? Imad dan Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kasih sayang seorang Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Ya, kita tahu sendiri bagaimana sosok Habib Bahar bin Ali bin Smith. Seorang ulama muda yang kontroversi, tapi di lain sisi penyayangnya luar biasa, entah itu kepada keluarganya, entah kepada istrinya, kepada orang tuanya, bahkan kepada santrinya. Santrinya yang bukan darah dagingnya, santrinya yang bukan satu darah. Tapi beliau sangat memperhatikan santrinya dan bahkan mengingatkan kepada seluruh pecintanya agar selamatkan keluarga kalian, agar selamatkan anak cucu kalian dari panasnya api neraka. Itu memang tugas ulama. Tugas ulama ialah mengingatkan orang agar tidak terbuai dengan urusan-urusan dunia yang menjerumuskan mereka nantinya masuk ke api neraka. Oke, saya melihat satu video yang luar biasa tentang pengingatnya Habib Bahar bin Ali bin Smith terkait tentang masalah panasnya dunia dan panasnya neraka. Kita lihat, kita simak, dan insya Allah menjadi pembelajaran untuk kita, karena kita akan merasakan kesejukan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita simak. Ikan ibu-ibu rumahnya kebakar, rumahnya bakar. Anak ibu ada dalam kamar, lagi tidur. Gimana? Ibu biarin? Gimana ibu banguninnya? Nak, rumah kita kebakar, nak, gitu. Enggak. Terus diapain? Seret. Hah? Diapain? Seret. Woi, bangun, kebakaran, goblok. Kan begitu kan? Tidur aja lu. Ditarik kan? Kenapa? Karena sayang. Karena apa? Karena cinta. Kenapa? Nggak mau lihat anak kita terbakar api dunia. Nah, kalau kalian nggak rela anak kalian terbakar api dunia, kalian rela seret. Kenapa kalian rela nggak seret anak kalian ke masjid untuk menyelamatkannya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahasa ibarat apa ya yang disampaikan oleh beliau, berimajinasi seolah-olah ini kalian harus bisa menyelamatkan anak tersebut dari api neraka dengan menyeret, mengambil anak tersebut, menuntunnya ke masjid ataupun musola, ke para ulama, kepada para habaib untuk dibimbing dan lain sebagainya. Karena ketika kita melihat seorang anak yang saat itu sedang terbakar, misalkan di dalam rumah yang terbakar, pastikan kita sebagai orang tua panik. Nah, kita harus panik juga itu ketika nanti anak bagaimana masa depannya. Ketika nanti anak bagaimana nanti langkah ke depannya, itu harus kita panik juga. Gimana ya anak ini, bagaimana caranya biar anak ini sukses, bagaimana caranya anak ini agar bisa membahagiakan orang tua, kan seperti itu. Saudara-saudara sekalian, kembalilah kepada ajaran Nabi Muhammad. Muliakanlah dirimu dengan ilmunya Allah, dengan majelis-majelis ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada tempat yang lebih mulia selain daripada tempat yang digunakan untuk menuntut ilmunya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab, beliau berkata, apa kata beliau? Innallaha lam yahluk fi wajhil ardi turaban afdal min majlisil ilm. Allah tidak pernah menciptakan sejengkal tanah yang lebih mulia selain daripada tanah yang digunakan, yang dipakai untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hilangkan kebodohan dalam diri kita. Kita sadar diri kita bodoh, dekat dengan para ulama, dekat dengan para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di majelis-majelis fikih yang bisa menambahkan pengetahuan kita tentang syariat, di majelis-majelis ilmu tauhid yang menambahkan kekuatan iman, keyakinan kita kepada Allah, husnudzon kita, prasangka baik kita, qanaah kita kepada Allah. Pelajari ilmu-ilmu ragaik, ilmu-ilmu tasawuf yang bisa melembutkan hati-hati kita. Pelajari ini semua, jangan biarkan kebodohan merajalela, jangan biarkan kebodohan merenggut kehidupannya kita, saudara-saudara. Kalian tahu nggak? Banyak orang bodoh
yang mereka tidak bisa menghormati para ulama. Banyak orang bodoh yang mereka tidak bisa menghormati habaib. Banyak orang bodoh seolah-olah dia pintar, yaitu dengan mengkritik ulama, membenci ulama, mengatakan ulama ini salah, mengatakan habaib ini salah, mengatakan habaib ini salah, dan lain sebagainya. Nah, itu siapa? Golongan-golongan yang mempunyai virus yang luar biasa. Siapa virusnya? Imad dan Abbas. Ya, virus tersebut adalah virus kebencian yang mengajarkan kebencian terhadap para ulama, terhadap para habaib. Yang tidak sejalan, wah, dimaki-maki, dihina, dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai jadi orang bodoh. Orang bodoh letaknya di mereka semua tuh. Di sini adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad dengan akhlakul karimah, dengan menjalankan apapun yang diberikan contoh oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.